Halo dari semuanya, jumpa lagi di video belajar bersama Tanya Soal. Di video kali ini kita membahas soal-soal prediksi TKPA bagian kedua ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal, di video ini kita lanjutkan lagi pelajarannya. Dan sebelum kita mulai video pembahasan kali ini, ada baiknya kalau ada suka dengan metode penjelasan soal-soal dari kita, berikan tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung kita ya, supaya channel ini makin semangat untuk memberikan soal-soal dan pembahasannya. Kita mulai soal pertama di video kali ini. Di soal ini disebutkan bahwa tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual sebanyak 800 buah. Harga tiket untuk dewasa adalah 50.000 dan untuk anak adalah 25.000. Jika hasil penjualan tiket diperoleh 32.500.000, berapa banyak tiket dewasa yang terjual? Jadi untuk mempermudah pemahaman soal seperti ini, kita buat pemisalannya. Jadi pemisalannya yang dewasa ini kita anggap sebagai X, dan yang si anak ini kita anggap sebagai Y. Jadi dewasa ini X, anak ini si Y. Total terjual 800 buah. Jadi kita tuliskan sebagai jumlah tiket dewasa tambah jumlah tiket anak, Y-nya sama dengan 800. Kemudian di persamaan kedua, harga tiket untuk dewasa 50.000. Artinya 50.000 dikali jumlah tiket yang dewasa ya, 50.000 dikali X. Kemudian yang anak 25.000, 25.000 Y sama dengan total penjualannya ya, tiketnya 32.500.000. Nah, biasanya kita jumpai angka besar seperti ini, kita coret dulu angka nolnya. Ini 3 kita coret. Ini 3. Ini juga 3. Kita peroleh 50x tambah 25y sama dengan 32.500. Kemudian kita bagi 25 ya, masih bisa dibagi 25. Jadi 50 dibagi 25, 2x. Kemudian 25 dibagi 25, sisa 1. Kemudian 32.500 dibagikan dengan 25, hasilnya 1.300. Kemudian persamaan awal, x tambah y sama dengan 800. Di sini karena ditanyakan adalah tiket dewasa, maka kita akan mengeliminasi si y untuk mencari si x. Jadi kita kurangkan saja langsung. Y kurang y habis, 2x kurang x adalah x, sama dengan 1.300 dikurang 800, kita peroleh jawabannya 500. Jadi dengan demikian kita sudah peroleh bahwa si x itu yang dewasa tadi ya, tiket untuk orang dewasa terjual sebanyak 500. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya, kemudian umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jadi untuk pengerjaan soal seperti ini kita misalkan saja umur Ulfa itu sebagai U, ayah itu sebagai A, kemudian ibu sebagai I. Di persamaan awal disebutkan bahwa umur Ulfa sepertiga kali umur ayah, berarti U sama dengan sepertiga kali A. Jadi kita kali 3 ini semua, kita kali 3. Sehingga U dikali 3 menjadi 3U, sepertiga ini sama dengan, ya bukan tambah, sama dengan sepertiga A dikali 3 hasilnya adalah A. Ini kita simpan. Di persamaan kedua disebutkan bahwa umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Berarti umur ibu I sama dengan 5/6 kali umur ayah. Seperti ini. A. Kemudian umur ibu sama dengan 5/6 kali A-nya ini, kita perhatikan ini sama-sama A ya. Kita tukar jadi 3U. Jadi bentuk 5/6 kali A ini kita tukar jadi 5/6 dikali 3U. Kemudian disebutkan lagi bahwa jika umur Ulfanya 18, jadi I-nya sama dengan umur ibunya ya. 5/6 kali 3 kali 18, seperti itu. Kita coret saja 6 dengan 18 jadinya 3. Maka umur ibu sama dengan 5 dikali 3, 15, dikali 3 lagi jadinya 45. Maka dengan demikian kita peroleh bahwa umur ibu adalah itu sebesar C ya, 45 tahun. Jadi option C kita jawab. Kemudian kita sambung ke soal berikut. Di sini disebutkan bahwa sebuah tangki yang berisi penuh dengan minyak mempunyai berat 80 kg. Kemudian jika tangki itu berisi minyak setengah ya, setengah tangki ya, beratnya jadinya 46 kg. Berapakah berat tangki jika kosong? Jadi kita pemisalkan lagi. Tangki itu kita buat sebagai T, minyak itu sebagai M. Ini minyak dalam keadaan penuh. Jadi di awal disebutkan bahwa berat tangki dan minyak yang berisi penuh ya, beratnya 80. Berarti tangki ditambah minyak sama dengan 80. Kemudian jika tangki itu berisi setengah ya. Jadi minyaknya cuma setengah, tangkinya tetap. Jadi tangki ditambah setengah minyak. Totalnya katanya 46 kg. Kita tuliskan 46.
Kemudian kita perhatikan yang ditanyakan adalah berat tangki. Jadi kita akan mengeliminasi si M-nya. Jadi kita akan hilangkan si poin M-nya. Jadi di persamaan ini kita kali 2 supaya jadi M. Maka kita kali 2 ini menjadi 2T ditambah M sama dengan 46 dikali 2 ya 92. Kemudian yang persamaan pertama ini kita turunkan ke bawah seperti ini. Kita tuliskan T ditambah M sama dengan 80. Lalu kita kurangkan. M kurang M habis, 2T dikurang T, ini T sama dengan 92 dikurang 80, hasilnya 12. Maka berat tangkinya itu sendiri adalah sebesar 12 kg. Jadi kita pilih option B. Kemudian kita lanjut ke soal berikut. Luas dari sebuah persegi A adalah 9 cm². Jika keliling persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas dari persegi B yang berapa? Kita gambarkan ya sketsanya. Persegi si A, luasnya 9. Luas itu sama dengan sisi kuadrat, berarti 9 sama dengan sisi kuadrat, berarti sisinya adalah 3 cm. Berarti si A ini memiliki sisi sebesar 3 cm, maka keliling si A adalah, rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Maka 4 dikali 3 kita peroleh 12 cm. Kemudian kita gunakan data selanjutnya, kalimat kedua, jika keliling B adalah 3 kali keliling A. Keliling B sama dengan 3 kali keliling A. Sama dengan 3 dikali kelilingnya si A tadi 12. Maka keliling B kita peroleh sebesar 3 kali 12 adalah 36 cm. Kemudian keliling ini tadi rumusnya sama, persegi. 4 dikali sisi B berarti, SB. Sama dengan 36. Maka kita peroleh sisi B itu adalah 36 dibagi 4 adalah 9 cm. Jadi kita peroleh sebuah persegi baru, si B, dengan panjang sisi masing-masing 9 cm dan 9 cm. Kemudian kita cari luas B-nya adalah dengan rumus sisi kuadrat, 9 kuadrat. Jadi kita peroleh luasnya adalah 81 cm², option D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini soalnya masih berhubungan dengan perbandingan luas ya. Jadi diketahui bahwa sebuah lingkaran ya yang 12 cm dengan lingkaran yang diameternya 4 cm akan kita bandingkan luasnya. Jadi luas lingkaran itu sendiri memiliki dua rumus, bisa kita pakai V kali R kuadrat, atau bisa juga kita gunakan 1/4 kali V kali diameter kuadrat. Karena dalam soal ini dalam perbandingan, kita gunakan saja perbandingan yang rumus yang ini. Jadi luas 1 banding luas 2, kita peroleh luasnya adalah 1/4 dikali V kali diameter 1 kuadrat banding 1/4 kali V kali diameter 2 kuadrat. Karena dalam perbandingan 1/4 V-nya kita coret saja, kita peroleh perbandingan jadi diameter 1 kuadrat dibanding diameter 2 kuadrat. Perhatikan, diameter awalnya ini 12, yang pertama 12 kuadrat ya, berarti dibandingkan dengan diameter kedua 4 kuadrat. Jadi bisa kita kerjakan 12 kuadrat 1/4 banding dengan 16. Atau kalau kita mau sederhanakan juga boleh seperti ini, kita keluarkan kuadratnya. Maka perbandingannya ini 12 banding 4, kita sederhanakan bagi 4 bagi 4, jadi 3 banding 1. Kuadratnya kita lemparkan keluar, lalu kita kuadratkan kembali, 3 pangkat 2 jadi 9, 1 kuadrat jadi 1. Maka perbandingan akhirnya adalah 9 dibanding 1, option E. Kemudian kita sambung ke soal berikut. Diketahui bahwa A sama dengan 6 dibagi B, kemudian B sama dengan 3 dibagi C, dan C sama dengan 2 dibagi A. Dengan A, B, C adalah bilangan bulat positif, maka perbandingan A banding B banding C adalah berapa? Jadi yang langkah awal, kita kalikan A kali B. Kita peroleh bahwa A dikali B sama dengan 6. Kemudian, di langkah kedua, kita kalikan lagi B kali C sama dengan 3. B kali C sama dengan 3. Di langkah ketiga, kita kalikan lagi bahwa A kali C sama dengan 2. A kali C sama dengan 2. Kemudian ini kedua ruas, kita perhatikan ini sudah ada AB-nya. Kita kalikan sama-sama dengan kali C. Ini kita kali C. Maka kita peroleh ABC sama dengan 6C. Yang ruas yang ini, semua kita kali A. Sehingga kita peroleh ABC sama dengan 3A. Yang ini kita kali B. Sehingga kita peroleh ABC sama dengan 2B. Tujuan kita melakukan seperti ini adalah kita peroleh ABC, ABC, ABC. Sehingga kalau kita perhatikan, 6C sama dengan ABC. 3A sama dengan ABC. Berarti 6C sama dengan 3A. Kemudian sama juga dengan ABC. Jadi kita tinggal kotakkan yang ini. 6C sama dengan 3A sama dengan 2B. Seperti itu. Kita tuliskan, maka 3A sama dengan
2B sama dengan 6C. Lalu kita perhatikan KPK-nya. KPK antara angka 3, angka 2, dan angka 6 itu ada KPK-nya 6. Sekarang 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? Berarti A-nya ini 2. 2B ya, 2 kali berapa supaya hasilnya 6? Maka ini kita peroleh B-nya 3. 6 kali berapa supaya 6? Maka kita peroleh C-nya ini 1. Sehingga kita peroleh bahwa A banding B banding C, angka A-nya itu adalah 2, B-nya itu 3, C-nya itu 1. Maka perbandingan langsung kita tuliskan, 2 banding 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah option B, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di soal ini mengenai garis bilangan, jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3, kita kotakkan ini supaya jelas, kelipatan 3 ya. Dengan 12 kecil X kecil 17. Jadi bilangan kelipatan 3 yang berada di antara 12 sampai 17 ya. 12 kecil X kecil 17. Maka ini X-nya angkanya 15. Jadi kelipatan 3 yang berada di antara 12 sampai 17 itu angkanya 15. Kemudian si Y-nya sendiri adalah 16 kecil Y kecil 19. Kita cari kelipatan 3, maka Y-nya itu adalah 18. Sehingga dengan demikian kita perhatikan bahwa X-nya 15, Y-nya 18, maka X-nya lebih kecil dibandingkan si Y. Maka kita pilih jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Jika 0 kecil X kecil Y kecil 2, dan Z sama dengan X kurang Y, maka Z berada di antara nilai berapa? Jadi pertama kita perhatikan bahwa ini rentangnya bilangan positif ya. Ini bilangan positif. Sehingga X dan Y, X-nya itu lebih besar, X-nya lebih kecil, Y-nya lebih besar. Sehingga kalau suatu bilangan yang kecil dikurang yang besar, ini pasti hasilnya negatif. Jadi rentang bilangan si Z ini adalah bilangan negatif. Jadi kalau bilangannya berada di antara 0 sampai 2, ini jelas salah ya. Ini juga 1 dan 2 rentangnya salah, ini rentang bilangan positif. Min 2 sampai 2, yang min 2 sampai 2 itu mengandung sebagian angka negatif, sebagian angka positif, jadi ini tidak tepat. Min 2 dan 1 juga tidak tepat, jadi tanpa kita kerjakan kita tahu bahwa jawabannya ini adalah option C. Nah, sekarang kita buktikan dugaan kita bahwa jawaban C adalah jawaban yang benar. Pertama, kita sudah pahami bahwa bilangan Z ini sudah pasti bilangan negatif, sudah pasti lebih kecil daripada 0 ya. Jadi Z ini pasti lebih kecil dari 0 karena bilangan kecil dikurang angka besar pasti hasilnya negatif. Kemudian kita akan mencari nilai paling kecilnya. Jadi untuk mencari nilai paling kecilnya, kita perhatikan X itu angkanya paling kecil itu ya. Jadi kita perhatikan ini 0, kecil X, kita anggap ini sebagai kecil 2, kita anggap Y-nya nggak ada. Kemudian Y-nya sendiri bisa jadi Y kecil 0 kecil Y kecil 2, seperti itu. Jadi untuk bilangan yang paling kecil yang memungkinkan di antara pengurangan ini adalah kita ambil X, bilangan paling kecil, si Y-nya bilangan yang paling besar. Sehingga kalau kita kurangkan 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2. Berarti negatif 2 kecil X kurang Y kecil daripada tadi, ini tadi kan lebih kecil dari 0 ya. Jadi hasil pengurangan X kurang Y jelas berada di antara angka minus 2 dan 0. Jadi kita berikan jawaban option C. Kita lanjut. Di soal selanjutnya berhubungan dengan soal statistika sederhana ya. Jadi disebutkan 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari atas 5 anak. Rata-rata kelompok yang pertama adalah 6, kemudian kelompok yang kedua 6,4. Jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka rata-rata usia kelompok menjadi sama. Berapakah selisih usia kedua anak yang ditukarkan? Jadi kita anggap ini ada 10 anak, kita anggap saja gini. Kelompok pertama itu kelompok anak segitiga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing terdiri dari 5 anak. Kelompok kedua kita anggap kelompok anak. Kita gambarkan sebagai lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5. Di kondisi awal bahwa rata-rata usia kelompok yang pertama adalah 6. Jadi total berat mereka ini, total usia mereka ini adalah 5 dikali 6. Berarti total 30 tahun. Total usia kelima anak ini. Kemudian di kelompok kedua, 6,4 dikali 5 menjadi 32 tahun. Lalu di kondisi soal yang kedua dikatakan bahwa jika satu anak masing-masing ditukarkan. Kita anggap ini si X, segitiga yang terakhirnya si X, dan lingkaran yang di ujungnya si Y. Mereka akan ditukarkan. Jadi mula-mula berarti ini totalnya tadi 30. Kalau ditukarkan, artinya si X ini kita hilangkan, kita kurangkan. Kemudian si Y-nya juga nanti dikurangkan di sebelah sini, mereka pindah.
Artinya si Y ini masuk ke kelompok yang pertama, menjadi tambah ya, tambah Y. Kemudian di kelompok kedua tadi totalnya 32, Y-nya dikurangkan. Kemudian si X ini akan kembali menggantikan si Y menjadi tambah X. Kemudian katanya rata-ratanya sama ya, kita bagi 5 tetap. Karena tadi 5 orang, dikeluarkan 1, masuk 1 tetap 5 orang. Tetap 5 orang. Kemudian katanya rata-ratanya sama, maka kita gunakan tanda sama dengan. Sebenarnya 5-nya ini juga coret, tidak ada gunanya ya. Kemudian kita gunakan pemindahan ya, angkanya kita pindahkan. Jadi minus Y ini kita pindahkan ke sebelah kiri, Y dikurang min Y, jadinya 2Y. Kemudian X juga kita pindahkan. Min X jadi min 2X. Sama dengan 32 dikurang 30 hasilnya 2. Ini semua kita bagi 2. Jadi kita peroleh Y dikurang X sama dengan 1. Jadi Y ini adalah anak yang ditukarkan dengan si X ya. Jadi selisih mereka adalah 1. Sesuai dengan pertanyaan soal, selisih kedua anak yang dipertukarkan. Jadi adalah 1. Jadi kita berikan jawabannya sebagai option B. Kita lanjutkan. Di soal ke-10, jika X kecil Y kecil 0, ya, berarti dari kalimat ini kita ketahui bahwa si X dan si Y ini bilangannya bilangan negatif. Bilangan yang nilainya positif adalah, kalau menjumpai soal seperti ini bisa kita kerjakan secara matematis, misalnya seperti ini. X tambah Y, negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang bentuk pecahan, agak rumit kalau kita mau membandingkan dengan konsep bilangan negatif ataupun positif. Baiknya menjumpai soal seperti ini, kita misalkan saja. Jadi X ini lebih kecil dibanding Y, lebih kecil dari 0. Jadi udah pasti bilangan X dan Y-nya ini negatif. Jadi kita misalkan saja ya. Kita misalkan tadi X kecil Y kecil 0. Kita misalkan X angka ya. Jadi Y-nya kita anggap sebagai min 1. X-nya sebagai min 2. Jadi min 2 lebih kecil daripada min 1, lebih kecil daripada 0. Memenuhi ya. Jadi kita coba yang di A. Untuk option A, sesuai dugaan di awal itu pasti hasilnya negatif. Jadi negatif 2 dikurang 1, kita tulisnya tambah negatif 1, hasilnya negatif 3. Jadi tidak sesuai karena kita mau yang hasilnya positif. Yang kita peroleh ini hasilnya negatif. Option B, berarti kita peroleh minus 2 dikurang minus 1, hasilnya ini min 1, berarti kurang sesuai. Option C, 1 per min 2 dikurang 1 per min 1, ini hasilnya menjadi min setengah ditambah 1, jadi hasilnya positif setengah. Jadi optionnya adalah yang di option C sudah pasti benar. Tapi kita buktikan lagi yang di D sebagai pembuktian saja. 1 per min 2 ditambah 1 per min 1, ini hasilnya jadi min setengah dikurang 1 minus 3 per 2, jadi tidak tepat. Kemudian option E, minus X-nya minus 2 dibagi Y-nya minus 1 dikurang Y-nya min 1, X-nya minus 2. Min 2 bagi min 1 hasilnya 2. Min kali 2, min 2. Kemudian kurang. Ini hasilnya setengah. Hasil adalah minus 5 per 2. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi terbukti bahwa jawabannya adalah yang option C. Kita